Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di kelompok 6 itu terdiri dari beberapa anggota. Yang pertama ada saya sendiri, Ahmad Dewi Wijaksana Putra. Lalu ada rekan-rekan saya, Aris Putra, Devan Rasya, Raffi Rabani, Ozara Maisya, dan Kaditya Rahmat. Pada kali ini kami akan membahas tentang esensi resiko berdasarkan pemikiran Peter Ip dalam bukunya Risk Untold, yang dimana buku ini bukan hanya membahas tentang resiko, melainkan memahami perilaku manusia, terutama dalam lingkup kerja di dunia pertambangan. Risiko berasal dari kata Arab risk, yang berarti bekerja untuk mencari nafkah atau keuntungan. Dalam ketiga pertambangan, risiko didefinisikan sebagai hasil kali antara kemungkinan terjadinya kecelakaan dengan keparahan dampaknya. Risiko adalah potensi kehilangan nilai, baik untuk kesehatan fisik kerja, peralatan, maupun stabilitas finansial perusahaan. Lalu dalam risk management biasanya ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Contohnya seperti faktor manusia dan juga keputusan. Keputusan terkait risiko sering dipengaruhi oleh bounded rationality atau keterbatasan otak dalam memproses suatu informasi. Nah, di dalam pertambangan, pekerja mungkin mengabaikan suatu risiko yang sangat besar hanya karena kejadian tersebut jarang terjadi atau dianggap tidak mungkin terjadi. Selain itu, pengaruh groupthink bisa membuat seorang individu yang mengikuti prosedur itu mengikuti prosedur yang salah hanya karena tekanan sosial dari rekan kerja sendiri. Dalam industri yang beresiko seperti pertambangan, keputusan keselamatan itu tidak hanya dapat dilihat dari pengalaman atau intuisi tersendiri, namun juga butuh pendekatan secara kuantitatif, yaitu untuk melihat seberapa besar risiko dalam suatu aktivitas itu bisa dihitung atau bisa dilihat. Nah, cara mudah untuk mendapatkan hasil risiko tersebut yaitu dengan cara mengalihkan probabilitas atau kemungkinan suatu aktivitas tersebut terjadi dengan kerugian yang dihasilkan dari satu aktivitas tersebut. Nah, artinya jika suatu kejadian itu jarang terjadi atau sangat jarang dan minim terjadi, tapi dampaknya sekalinya terjadi itu sangat besar, maka dapat dipastikan bahwa resikonya itu harus dipandang secara serius. Namun jika kejadian tersebut sering terjadi atau sangat sering terjadi dan dampaknya itu kecil, bahkan sangat hampir tidak mengganggu, nah ini pun juga harus diperhatikan karena dapat mengganggu operasional dan juga biaya perusahaan. Nah, penilaian risiko juga tidak hanya melihat seberapa sering suatu kejadian terjadi, tapi juga bisa melihat seberapa parah akibatnya. Sebagai contoh nih, jika ada suatu kejadian terjadi dalam 0,01 atau 1%, dan juga saat sekali kejadian tersebut terjadi, kerugian yang dihasilkan itu yaitu 10 miliar rupiah. Nah, untuk angka risikonya tersendiri bisa dihasilkan dengan cara 0,01 atau 1% dikalikan dengan 10 miliar, yaitu hasilnya jadi 100 juta. Nah, nilai 100 juta ini bukan berarti kerugian yang pasti terjadi sebesar itu dalam satu kejadian, tapi untuk melihat rata-rata kerugian yang akan terjadi secara statistik dan dapat digunakan untuk pertimbangan manajemen. Nah, dalam praktiknya angka ini membantu perusahaan membandingkan beberapa alternatif tindakan. Misal jika pengendalian tersebut membutuhkan biaya 50 juta, tapi kita bisa menurunkannya resiko dari 100 juta ini menjadi 20 juta. Nah, maka kontrol tersebut secara ekonomi layak dipertimbangkan. Jadi dalam konteks K3, hasil analisis ini menjadi dasar untuk menentukan prioritas pengendalian resiko dengan nilai harapan kerugian tinggi itu dapat ditangani terlebih dahulu melalui hierarki pengendalian seperti eliminasi, substitusi, rekayasa teknik, dan pengendalian administratif, hingga penggunaan APD. Nah, jadi analisis kuantitatif bukan hanya alat perhitungan, tapi juga alat bantu pengambilan keputusan agar perusahaan dapat memperoleh kontrol yang paling efektif, efisien, dan proporsional terhadap tingkat risiko atau bahaya yang ada. Tipe risiko itu ada dua, yaitu ada terhitung versus tidak terhitung. Di dalam buku tersebut, Peter Ip membagi risiko menjadi terkendali dan tidak terkendali.
Kalkulasi risk atau risiko terhitung adalah saat pekerja menggunakan alat pelindung diri atau APD lengkap sebelum memasuki area terbatas. Sebaliknya, unkalkulasi risk itu terjadi ketika pekerja mengabaikan faktor lingkungan seperti pergerakan tanah atau cuaca tanpa perhitungan matang untuk meminimalisir kejadian atau risiko dalam pekerjaan di dunia tambang. Selanjutnya, setiap risiko memiliki konsekuensi tak terduga yang bisa memicu efek domino, di mana satu kegagalan meruntuhkan semua kontrol yang ada. Namun, kita tidak boleh hanya berdiam diri. Kita harus berani mengambil risiko yang terukur untuk belajar dan maju. Di tempat kerja, pengawasan K3 berfungsi meregulasi risiko tersebut agar kita semua pulang dengan selamat. Sekian dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.